ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada Ramadan ke-28 27 ya, puasa ke-27, yang saya ingin sampaikan adalah ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak senang dengan orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Ayat ini menegaskan kepada semua hamba-hamba Allah bahwa salah satu sifat yang mesti kita jauhi dan kita tidak miliki adalah sifat kesombongan, takabbur, angkuh dan tamak. Maka buah dari puasa Ramadan ini akan terlihat nanti setelah bulan Ramadan, apakah kita semakin tawadu, semakin rendah hati, atau semakin sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada sahabat ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu takabbur? Sahabat menjawab, engkau lebih memahami ya Rasul, engkau lebih tahu maknanya. Lalu Nabi menjawab, al-kibru batrul haqqi wa gamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang enteng orang lain. Itulah kesombongan. Jadi kapan ada orang menolak kebenaran yang disampaikan orang lain, lalu memandang enteng orang yang menyampaikan kebenaran itu, maka itulah hakikat orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ada dua sifat Allah, ada yang boleh kita sifati dan ada yang tidak boleh kita sifati, adalah sifat al-mutakabbir. Salah satu sifat dan asma Allah di dalam Asmaul Husna, al-mutakabbir adalah yang maha memiliki kebesaran. Dialah Allah yang maha memiliki kesombongan, kebesaran. Kita manusia tidak boleh mensifati sifat sombong. Hanya Allah yang perlu sombong, karena dia adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, yang kedua sifat yang perlu kita tanamkan adalah salah satunya Ar-Rahman Ar-Rahim, maha penyayang dan maha pengasih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang di bumi, Allah akan sayang kamu. Takhallaku bi akhlakillah. Itu kata Nabi, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Artinya sifatnya Allah, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Latif, maha lembut, kemudian dan sebagainya. Banyak sifat-sifat Allah yang perlu kita contohkan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi, la yadkhulal jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga, mustahil masuk surga kata Nabi, orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarrah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu biji zarrah Pak, saya tidak tahu, biji sawo. Nah, ini sawo, kalau yang ada kebunnya di sini biasa tanam sawo. Itu satu biji sawo itu nanti dikumpulkan menurut ulama 100 biji sawo baru 1 gram beratnya itu. Bayangkan kalau 1 gram beratnya kesombongan dalam hati kita,
Ini satu biji sawo, zarratin kesombongan. Nah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada jamaah, kenapa Allah benci orang sombong? Jawabannya simpel, Pak. Saya ulangi, kenapa Allah benci orang sombong? Simpel jawabannya, ulama, karena orang sombong susah memperbaiki dirinya. Coba lihat, orang kaya pelit tapi tidak sombong, insya Allah kalau ada ustaz ceramai berubah nanti itu. Ada orang kaya, Pak, maseke, pelit, kikir, tapi tidak sombong. Datang penceramah tamu dari Sulawesi, dari Jawa, ceramai, Pak, jangan pelit, Pak. Harta ditinggalkan, insya Allah 1 bulan nanti berubah itu. Tapi coba kalau ada orang kaya sudah seke, pelit, sombong lagi, sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah. Kenapa? Kecuali Allah yang memberikan hidayah dan petunjuk. Kalau ini luar biasa, Bapak sekalian. Orang pintar, kalau orang pintar tidak sombong, insya Allah berubah. Tapi kalau sudah pintar sombong, menyombongkan dirinya, merasa pintar dan merasa paling benar, susah, Pak, kita berubah kalau sudah pintar dan sombong. Nah, kenapa kemudian iblis dan Adam, dua sosok ini dilempar dari surga masing-masing melanggar? Tapi insya Allah Nabi Adam alaihissalam akan kembali masuk ke surga, dan iblis, insya Allah iblis tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Alasannya karena Nabi Adam alaihissalam itu mengakui kesalahannya, mengakui pelanggarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara iblis sama sekali sombong dan tidak mau mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada kita semua bahwa kita perlu menjauhi sifat kesombongan ini, karena jelas bahwa orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan orang yang memandang enteng orang lain. 2 indikator ini, hati-hati juga dengan ahli ibadah. Orang yang rajin berjamaah jangan sampai juga disusupi rasa kesombongan dalam diri kita. Ya, kita istiqomah, Pak. Ya, kan ada Nabi ditanya, ya Rasul, ada satu riwayat, ini kan Allah mengatakan, hei si fulan, masuklah ke dalam surga karena rahmatku, karena pamasiku. Orang ini mengatakan, saya tidak mau masuk surga karena rahmatmu ya Allah, tapi saya mau masuk surga karena memang amalku banyak, saya memang pantas di surga ya Allah. Tahajudku, bacaan Al-Quranku, sedekahku, zakatku, hajiku, umrahku, tidak ada orang yang saya bombe. Saya pantas masuk surga ya Allah. Tidak masuk surga karena rahmatku. Orang ini dalam riwayat tidak mau masuk surga kalau bukan karena amalnya yang diandalkan. Kalau begitu Allah timbang, kalau begitu ditimbang organ tubuhmu. Ada riwayat mengatakan telinganya, ada yang mengatakan matanya, beda-beda riwayatnya. 1 biji mata ditimbang dengan seluruh ibadah yang dilakukan masih berat 1 matanya ini orang dibanding dengan umurnya yang begitu lama dan amalnya yang diandalkan, yang sombongkan di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.